Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan amalan pengasihan. Bagaimana ini? Surat Al-Fatihah termasuk pengasihan Pak? Ya tergantung ya. Surat Al-Fatihah itu netral. Ya, tapi kalau Anda mau gunakan untuk pengasihan ya bisa untuk pengasihan ya, pada dasarnya ya bukan. Surat Al-Fatihah itu ayat pembuka ya, di dalam Al-Quran ya, sama aja dengan surat Yusuf, pada dasarnya ya ayat Al-Quran, tapi digunakan untuk tujuan pengasihan pun juga bisa gitu loh ya, tergantung dari Anda mau digunakan untuk kerejekian juga bisa, pagar gaib juga bisa. Lah ini semuanya tergantung dari visualisasi ya. Nah ini ada juga pertanyaan kaitannya dengan visualisasi ya. Oh sebelum itu tak jawab ini dulu ya. Assalamualaikum Ustaz ya, saya masalah puasa mute, saya sudah coba puasa mute 1 minggu tapi dibantu dengan kain basah di kepala kayak dikompres gitu Pak. Yang saya tanyakan apakah energinya berkurang? Tidak ada hasilnya. Nggak sekalian saja Anda. Strategi itu bukan strategi ngerumat akal ya. Strategi itu bukan seperti itu ya. Nah itu ibaratnya itu kita ya apa ya. Ya, nggak sekalian saja Anda masuk kulkas gitu ya. Atau sekalian saja Anda tidur ya. Ketika puasa itu terus Anda tidur ya. Strategi itu bukan seperti itu ngerumat akal ya, ngerumat akal. Nah, Anda tidak akan pernah berhasil semacam itu lah. Kita puasa terus kepala kita ini dikasih es, dikompres es biar tidak haus. Tidak sekalian saja Anda tidur di ruangan yang ber-AC atau sekalian masuk kulkas ya. Lah ini konyol ya. Ini baru kali ini saya melihat ya, orang konyolnya seperti ini. Strategi itu bukan ngerumat akal seperti itu. Ngerumat akal untuk menyenangkan nafsu Anda itu bukan strategi. Strategi itu bagaimana supaya kita itu menyelesaikan sebuah laku ya tanpa mengurangi prosedur, tanpa mengurangi teknis, tapi hasilnya tetap maksimal. Ya. Ada juga sesuatu yang tidak bisa kita pakai strategi ada. Nah, contoh misalkan strategi ya, kita mengamalkan amalan pengasihan. Ada waktu subuh, waktu duhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu. Ini strategi. Anda mau pakai yang mana? Pakai isya, subuh, lohor, asar. Ini kan tidak mengurangi teknis. Walaupun ada pengaruhnya. Ketika subuh misalkan, pasti ada pengaruhnya. Ketika duhur pasti ada pengaruhnya. Selalu ada plus dan minus. Ya, tetapi strategi di waktu ini kan menyesuaikan dengan kemampuan Anda gitu. Bukan ngerumat akal gitu loh ya, tanpa mengurangi jumlahnya. Anda baca 1000 ya juga baca 1000. Hanya waktunya saja yang berubah. Itu strategi seperti itu. Lah kalau Anda puasa mute, terus Anda ini pakai air seperti itu, lah di mana pengendalian diri Anda? Ya, inti dari puasa itu adalah pengendalian diri. Loh, Anda tidak mampu ya, Anda tidak mampu kena haus ya. Akhirnya Anda pakai air putih ditempel di batuk Anda, di jidat Anda. Itu kan sudah membuktikan bahwasanya Anda tidak mampu mengendalikan diri Anda. Lah, energinya dari mana datangnya? Tidak ada. Gagal. Nah, justru ketika kita puasa itu ya, strategi yang bisa Anda lakukan ya tetap terus bekerja keras. Supaya apa? Supaya ketika Anda bekerja itu lalai, lupa kalau Anda sedang tirakat, itu lupa, tidak kerasa gitu ya, diselimurno ya, dialihkan. Contoh misalkan Anda puasa terus Anda duduk di rumah saja, pasti stres, pasti pusing. Tapi ketika Anda punya aktivitas kegiatan yang itu Anda lakukan secara terus menerus, maka tak terasa tiba-tiba maghrib
waktunya buka misalkan. Loh, seperti itu. Jadi strategi itu bukan kita ngerumat akal untuk kepentingan pribadi ya, kepentingan nafsu Anda. Ya, ini harus Anda lihat-lihat ya. Sama halnya dengan puasa kemarin ya, puasa Senin Kamis ya. Dibuat puasa mutih ya, caranya mutih, tapi puasanya Senin Kamis. Lah ini ngawur juga itu. Itu ngerumat akal juga. Ya. Makanya penting ya kita itu paham ilmu itu penting. Ilmu nurun, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah sebuah cahaya. Ya, ilmu itu adalah sebuah cahaya. Lah ketika kita ini katakanlah puasa ya, kita juga harus ikuti aturan puasa itu gitu loh ya. Kalau Anda tidak ikuti aturan puasanya ya berarti Anda tidak berilmu, ngawur, hasilnya juga tidak akan maksimal. Puasa mutih, ikuti aturan puasa mutih. Nah, secara logika ini ya, tidak perlu kita pakai hukum basic dasar ya, aturan ya. Kita ini puasa ya, terus Anda itu katakanlah mandi terus ya. Kira-kira puasamu berkualitas enggak? Tidak ada kualitasnya. Ya, lah justru ketika Anda ini puasa terus Anda lapar, haus ya. Ya, terus apalagi? Pingin mandi, itulah yang dikendalikan kok, yang diempet kok malah Anda turuti. Maka pengendalian diri Anda tidak dapat. Zong. Ya. Lu berat puasa mutih itu berat teman-teman ya. Satu hari nanti kerasanya itu 3 hari. Mulai 3 hari itu baru kerasa. Puasa mutih itu beratnya mulai dari 3 hari. Itu Anda akan kerasa beratnya. Ya, jadi jangan ngerumat akal seperti itu. Pakai strategi yang benar, bukan strategi seperti itu. Ya, kalau strategi yang Anda lakukan seperti itu tidak sekalian saja. Ya. Anda masuk ruang yang dingin, ya, terus pakai selimut, terus tidur. Puasa mutih tidur tok wis. Ya, sekalian tidak ada hasilnya. Ya, kita laku tirakat, ya, puasa itu, ya. Aktivitas seperti biasa ya kita kerjakan biasa ya. Bekerja ya bekerja ya, jangan sampai mengurangi aktivitas umum yang biasa Anda kerjakan. Nah, terus juga visualisasi. Ada yang tanya katanya dengan visualisasi, bagaimana visualisasi kerejekian? Ya sama saja ya, tapi saya tidak bahas kerejekian ya, tidak tahu kapan nanti ya kita akan bahas kerejekian. Visualisasi itu kan kita melihat sesuatu objek yang mau kita capai. Nah, tujuan visualisasi tersebut untuk supaya kita ketika mengirim energi batin melalui amalan yang kita kerjakan itu bisa sampai. Kalau kita tidak bisa visualisasi, maka energi tersebut tidak akan bisa sampai kepada apa yang kita targetkan. Itulah maksud dari visualisasi. Nah, silakan lihat video-video yang lainnya ya, sudah saya bahas banyak tentang visualisasi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.